Pemirsa, serangan Israel ke Iran dinilai akan menaikkan harga bahan bakar minyak terutama solar yang bisa berdampak pada harga barang di Indonesia. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai dampak konflik Iran dan juga Israel ini terhadap ekonomi di tanah air, saat ini kami telah terhubung dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Ibu Telisa Aulia Valianti. Selamat pagi, Bu Telisa. Ya, selamat pagi ya. Selamat pagi pemirsa Garuda TV. Baik, terima kasih Bu Telisa sudah bergabung bersama kami. Bu Telisa, sebenarnya kita melihat peningkatan harga BBM di tanah air ini sudah terjadi sejak awal Maret, Bu, ya, di tanggal 1. Sebenarnya apa Betul. langkah dari pemerintah untuk menjaga fluktuasi agar harga tidak berimbas, Bu, ke sektor lainnya? Iya, jadi kan harga BBM itu cukup besar ya, share-nya di dalam sekitar 3% atau 5% dari keranjang bobot survei biaya hidup masyarakat. Ya BBM-nya itu sendiri, walaupun nanti ada yang lain-lain ya yang terkait dengan BBM ya, karena tergantung apakah jenisnya Pertamax, Solar, tapi rata-rata itu BBM itu share-nya sekitar 3-5% di dalam keranjang inflasi. Nah, itu juga berarti kan berpotensi untuk menaikkan inflasi. Nah, bagaimana mitigasi yang dilakukan? Yang pasti adalah pemerintah harus memastikan rantai pasok dari migas ini kepada kita aman. Dalam arti bahwa tadi selain stok atau pasokan juga rantai pasoknya. Jadi bahwa distribusi dan logistik itu tidak terganggu seperti itu. Ataupun ini pasti ada gangguan dari ininya, dari luarnya, tapi di dalam negerinya jangan sampai terganggu, itu dulu ya. Memastikan tidak ada penimbunan atau spekulasi kayak gitu-gitu loh. Jadi di domestiknya tuh harus disiapkan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan seperti itu. Jadi satu, harus memastikan di domestik itu betul-betul dijaga agar tidak ada yang memanfaatkan atau melakukan spekulasi. Yang kedua, memastikan di globalnya rantai pasoknya itu tetap aman dan mencari diversifikasi sumber-sumber impor yang yang tidak terganggu oleh Selat Hormuz. Karena kan gini, lewat Selat Hormuz itu kan sekitar 20-30% perdagangan migas dunia. Nah, berarti kan ada yang jalan lain. Nah, yang jalan lain ini harus kita siapkan yang dari negara lain. Jadi kita harus mencari sumber baru untuk import yang tidak melalui jalur Selat Hormuz. Kalaupun sudah ada ya, itu kita tingkatkan volumenya yang non Selat Hormuz gitu. Yang non jalurnya itu Selat Hormuz. Itu harus segera karena untuk mengantisipasi stok dan harga tadi. Seperti itu. Baik, Jadi sebenarnya dari kita internalnya kita jaga distribusi logistik gitu. Baik, Bu Telisa, sebenarnya jika misalnya kita melihat memang ada jalur lain begitu ya selain Selat Hormuz. Namun sebenarnya kenaikan dari BBM ini akan mengganggu pagu APBN apa tidak, Bu? Dan bagaimana langkah pemerintah dalam skema mitigasi untuk dananya dan segala macamnya? Ya, sudah ada sih yang membuat simulasi-simulasi ya. Jadi kan kenaikan $1 per barel itu kan akan meningkatkan defisit sekitar 6,8 triliun setiap kenaikan $1 dari asumsi. Nah, asumsi kita kan kemarin 70, kalau hari ini sudah 72 atau 73. Nah, itu kan berarti kalau misalkan 72, $2. Nah, kenaikan setiap $2 itu akan menambah sekitar 12 triliun, kalau per triliunnya 6 triliun. Nah, itu di defisit kita akan naik gitu. Jadi pagu APBN atau defisit APBN itu ya akan mengalami kenaikan. Nah, oleh karena itu APBN ini harus kita siapkan bantalannya gitu loh. Mungkin ada program-program yang bisa kita alihkan untuk subsidi BBM tersebut kalau harga tidak mau naik, atau kita sharing. Mungkin ada harga yang naik tapi tidak 100% diabsorb oleh masyarakat bebannya seperti itu. Mungkin subsidinya naik nggak 100%, dari nggak persis banget menyerap kenaikan harga BBM-nya nanti, tetapi mungkin 50% itu diserap oleh APBN. Nah, sehingga harus ada realokasi dari dari pengeluaran-pengeluaran yang ada gitu untuk ini kalau kita mau inflasi itu tidak terlalu naik seperti itu. Kalau misalkan kita bebannya itu ke masyarakat naiknya itu hanya 50% misalkan dari kenaikan ini. Tapi kan ini sangat dinamis ya. Tadi disampaikan bahwa ini kan sepanjang tahun nih asumsi APBN itu. Nah, kita berharap bahwa ini segera mereda sehingga hanya terjadi dalam jangka pendek. Nah, kalau dalam jangka pendek nanti hitungannya bisa lebih rendah lagi kemungkinan terjadi melebarnya defisit. Tapi kalau ini terjadinya secara permanen atau lebih panjang dalam jangka yang panjang, itu ya beban APBN itu sudah dapat dipastikan naik gitu. Tapi kalau hanya temporary misalkan 1 atau 2 minggu atau 1 bulan, nah itu masih bisa diabsorb oleh mitigasi-mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Tapi nanti in the long run atau dalam jangka menengah kalau ini terus terjadi, ya mau nggak mau harus ada realokasi dari pengeluaran lain untuk menutupi kesubsidi BBM agar ini tidak di pass through menjadi beban masyarakat gitu 100% seperti itu. Baik,
Lantas kalau misalkan seperti itu Bu Telisa, anggaran di sektor apa yang kira-kira paling memungkinkan untuk dialokasikan untuk subsidi BBM ini Bu? Ya, jadi anggaran yang paling mungkin, nah itu disclaimer ya, saya kan sebagai pengamat ya, tentu dari pemerintah kan secara politis ada pertimbangan-pertimbangan ya. Tentu anggaran-anggaran yang besar itu mungkin bisa dilihat kembali, direview kembali untuk sebagian menutupi kebutuhan subsidi energi ini seperti itu. Jadi anggaran yang masih bisa nanti gitu ya, misalkan untuk investasi ke depan atau apa, nah itu mungkin bisa ditunda dulu kan. Kalau investasi kan istilahnya masih bisa ada penundaan atau rescheduling. Nah, investasi-investasi yang besar, entah mungkin proyek infrastruktur yang besar atau apa, nah itu mungkin bisa direview kembali gitu. Atau program yang memang menghabiskan banyak anggaran, itu kan nggak harus 100%, karena realisasinya kan gini, antara anggaran sama realisasi kan kita lihat. Nah, sebetulnya kan ada ruang tuh, masih bisa dialihkan seperti itu. Kalau misalkan realisasi yang tahun lalu juga belum terserap 100% misalkan. Nah, berarti kan ketika kita menganggarkan suatu nilai yang besar, kemudian itu belum terrealisasi, nah itu kan sebenarnya punya ruang dari cerita masa lalunya, dari data masa lalunya. Nah, kita ada ruang saving. Nah, itu mungkin program-program yang besar anggarannya mungkin bisa sedikit mengalah untuk menutupi subsidi BBM ini, seperti itu. Baik Bu, mungkin kita akan coba untuk beralih ke sektor lainnya, yakni adalah pasar modal. Jika misalkan dari pengamatan Bu Telisa, sebenarnya bagaimana situasi sentimen pasar modal Indonesia dengan adanya peningkatan eskalasi sekarang Bu? Ya, jadi sebelum ada perang pun kan memang pasar modal kita sedang mendapat ujian dan cobaan dari penurunan yang dilakukan oleh MSCI itu ya, yang mereka mengingatkan kita kalau misalkan kita tidak memperbaiki transparansi dan data-data yang terkait free float, demutualisasi dan seterusnya itu kita kan memang akan diturunkan gitu liganya. Tapi kan Berarti itu double combo ini Bu kita namanya. terus. Double combo Iya, dong berarti ya jadi ada double peringkatannya. hits ya di pasar saham kita, memang double hits. Nah, tapi makanya harapannya kita dengan reformasi pasar modal yang segera kita lakukan, ya minimal dari yang kepercayaan investor bisa kita pulihkan. Nah, tinggal PR kita nanti yang geopolitik. Kalau geopolitik ini kan memang dirasakan oleh semua, tidak hanya oleh Indonesia. Kalau yang geopolitik kan bursa sebagus apapun juga kena dampaknya juga begitu. Di mana-mana kalau perang kan investor pasti akan wait and see ya. Mereka akan mencari aset yang paling aman dan mengurangi risk appetite-nya. Itu semua terkena. Nah, cuman supaya kita double hits-nya nggak terlalu berat ya, reformasi pasar modalnya harus kita lakukan. PR-PR kita yang diminta oleh MSCI untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi pasar modal ya itu kita lakukan gitu. Nah, untuk mengurangi. Nah, kemudian juga memperkuat ketahanan ke sektor keuangan domestik supaya tidak merembet ke sektor-sektor keuangan yang lain. Dari saham ini kan bisa dipastru ya nanti ke pasar uang yang lain, ke pasar nilai tukar, kurs kita juga. Karena once kurs kena hits juga, APBN kena hits lagi karena setiap depresiasi 100 rupiah, APBN kita bisa defisit naik 3,5 triliun. Jadi rupiah juga harus kita jaga gitu loh. Jadi contagion antar pasar uang nih, pasar uang ke pasar modal ke pasar uang, ke pasar obligasi, ke perbankan, ke itu harus kita mitigasi. Jadi menguatkan koordinasi stabilitas sistem keuangan itu juga harus loh, karena untuk menjaga agar double hits ini tidak kemana-mana gitu loh. Yang menimbulkan self-fulfilling panics itu kan terjadinya sejarah, meskipun fundamental bagus loh, kita nggak bicara fundamental, karena kalau sektor keuangan itu sometimes not really related with fundamental gitu. Kalau dalam kondisi panik, fundamental bagus juga bisa tetap ada capital outflow. Teorinya begitu, tahun 97-98, 2007-2008. Makanya kepercayaan dan kredibilitas, kita harus mengembalikan itu agar investor juga mempercayai Indonesia kembali gitu loh. Baik, kalau Itu yang misalkan harus baik Bu kita Telesa, jaga. sebenarnya kalau menurut dari pendapat Bu Telesa ini, apakah sebenarnya Indonesia ini merupakan negara yang cukup aman bagi para investor untuk tetap menanamkan modalnya di sini atau ternyata malah mereka memilih untuk menariknya kembali begitu Bu? Ya, sebenarnya persepsi aman atau tidak itu kan tergantung dari kita bagaimana mengelola kebijakan kita dan menjaga kepercayaan investor. Kalau dari sisi keuntungan, sebetulnya fundamental kita kan Indonesia sudah sangat baik. Fundamental kita sangat bagus, itu sebetulnya yang dicari investor kan juga fundamental ya. Keamanan itu salah satunya, oh negara ini memang punya potensi untuk growing, kita masih punya market yang growing, penduduk muda, masih bisa menikmati bonus demografi, kita juga punya program-program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Nah, itu satu keamanan yang pertama. Nah, keamanan yang kedua, investor harus diyakinkan bahwa pengelolaan pasar keuangan itu bebas dari intervensi politik gitu kan, dan betul-betul menjalankan transparansi supply demand pasar sehingga
buat investor itu akan aman dan nyaman seperti itu. Jadi bagaimana kita meyakinkan bahwa pasar modal kita mengikuti hukum-hukum pasar yang sesuai dengan standar internasional, di mana di situ tidak ada atau minimal dari praktek insider trading, saham gorengan itu, dan kemudian juga bursa kita dikelola secara profesional dan integritas sesuai dengan governance, risk, and compliance standar gitu. Nah, kalau itu bisa kita perbaiki, ya kan nanti ini sedang, misalkan gini, kita sedang memilih pimpinan untuk OJK dan bursa. Nah, kita pilihlah figur yang sangat kuat gitu, yang dipercaya oleh para investor sehingga mereka yakin, oh kalau naruh di Indonesia ngelihat orang-orangnya juga menjalankan governance risk compliance, orang-orang yang berintegritas, kemudian bebas dari konflik of interest. Seperti itu yang harus kita jaga. Sebenarnya gampang aja sih kalau market itu rumusnya udah tahu, cuma ya sometimes menjalankannya sulit karena ya again ya, sometimes ada policy yang mungkin untuk politics dan populis yang ingin kita mendorong ke growth sehingga pasar modal mungkin lebih ditekan seperti itu. Nah, padahal sebenarnya pasar modal itu bisa growing untuk menciptakan peluang-peluang pembangunan karena market capitalization dalam berbagai kajian itu sangat penting loh untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong aktivitas di sektor karena kan perusahaan-perusahaan itu mencari dana di pasar modal selain dari perbankan. Pasar modal yang sehat dan perbankan yang sehat itu akan mendukung untuk pembangunan di sektor real gitu. Jadi kita harus menjaga capital itu jangan terjadi capital outflow karena walau bagaimanapun saving investment gap kita masih negatif. Kita masih butuh capital inflow gitu loh. Kita belum bisa mandiri keuangan 100%. Memang kita dukung agar pasar domestik makin kuat. Peranan dari investor domestik juga makin kuat tapi belum bisa 100% sehingga saat ini kita masih membutuhkan dana asing karena kita masih punya utang dalam dolar, kita masih membutuhkan pembiayaan dalam dolar seperti itu. Jadi Baik. selama kita masih butuh dolar ya kita masih harus menjaga kepercayaan dari investor asing ini seperti itu. Baik, tentunya Bu Telisa kita juga berharap ya ke depannya sebenarnya situasi geopolitik ini dapat semakin stabil Bu. Sehingga perekonomian kita di dalam negeri juga bisa mencapai target pertumbuhan ya Bu ya, sesuai yang diproyeksikan oleh pemerintah. Betul, Baik, mudah-mudahan terima ini segera kasih. mereda ya sehingga kita bisa kembali menjalankan reformasi kita dengan Baik, baik. amin Bu atas doanya dan terima kasih Bu Amin. Telisa atas informasi dan jawabannya, sehat selalu Bu.